Alright guys, good evening everyone and welcome back again in our class Basic Tuval 96 with me again, Wisnu Julius Tito as your tutor. Guys, yesterday we were discussing about verb and kemarin udah selesai ya kemarin ya tentang verb ya, tapi ada yang ketinggalan kemarin karena saya rasa ilmu saya waktu itu belum cukup ya untuk menerangkan tentang transitive verb dan juga intransitive verb. Nah, pertemuan hari ini saya bermaksud ingin melengkapi penjelasan saya ya. Karena saya rasa saya sudah cukup belajar ya tentang monotransitive verb dan intransitive verb. Ini teoritis ya, teoritis. Dan sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan ya, tapi secara teoritis ada gitu. Jadi saya perlu menjelaskan. Kalau mengerjakan TOEFL teman-teman nggak perlu hafal ini ya sebenarnya. Oke teman-teman, jadi ordinary verb. Kemarin kita belajar tentang auxiliary ya, udah kenal ya. Auxiliary itu nanti akan ada complement nanti ya, diikuti dengan complement. Misalkan ada noun, ada adverb, kemudian ada adjective ya kemarin. Dan dalam sebuah kalimat auxiliary itu juga nanti berlaku sebagai main verb ya. Kemudian ada ordinary verb nih. Ordinary verb ini ya verb yang biasa gitu, sesuai dengan namanya ya. Ternyata ordinary verb itu dibagi lagi jadi dua. Ada transitive verb dan juga ada intransitive verb. Transitive verb ini adalah verb yang melaksanakan kerja melaksanakan kerja ke objek gitu ya. Itu namanya transitive verb. Transitive verb ini dibagi jadi dua, yaitu monotransitive verb dan juga ditransitive verb. Monotransitive verb ini adalah verb yang akan diikuti dengan sebuah objek atau tanpa objek. Itu monotransitive verb, jenis-jenis verb yang bisa digunakan untuk hanya sebuah objek ataupun tidak ada objeknya juga, itu namanya monotransitive verb. Sedangkan kalau di transitive verb ini objeknya itu bisa dua dalam bentuk direct object dan indirect object, gitu ya. Ada macam-macamnya. Ini disebutkan di tabel ini ya. Ada ask, buy, call, cost, do, drop, give dan sebagainya. Cara kerjanya verb-verb yang seperti ini dia akan mengenai sebuah objek, tapi nanti objek-objek lainnya ya, objeknya itu dibedakan yang direct sama indirect. Contohnya, langsung ke contohnya itu ya. People ask a lot of unsolved question to scientists. Jadi ini verbnya ya, verbnya. Kemudian ini direct objeknya, kemudian ini ada lagi objeknya lagi, yaitu scientist. To scientist, kepada scientist. Jadi dia menanyakan asnya ini ada objeknya lagi dan ada objeknya lagi gitu ya. Indirect gitu. Itu namanya di transitive verb. Contoh lainnya apa ya? I buy you. Bukan ya. I buy you. I buy chocolate for you. Itu mungkin ya. Jadi ada yang dikenai langsung, I buy chocolate, membeli coklat untuk kamu. Ada indirectnya. Kita nggak usah terlalu mendalami ya, tapi ngerti ya konsepnya seperti itu ya. Kemudian ada intransitive verb. Intransitive verb ini ada dibagi lagi menjadi linking verb dan non-linking verb. Kalau linking verb itu nanti
Verb-nya akan diikuti dengan komplement. Bentuk komplement itu ada 3. Ana, ingat ana. Adjective, noun, dan adverb. Jadi itu yang mengikuti ya. Contohnya, he becomes stronger. Ini berarti adjektif ya. Becomes-nya ini ada di sini, ada di tabel ini. My father stays here, ini adverb. Here ini adverb. Stays-nya ini berarti linking verb yang menyambungkan antara subjek dengan komplement gitu ya. Ya itu aja sih teman-teman yang bisa saya jelaskan. I hope that Mister, aku nggak ngerti yang ya aku kurang paham kegunaan distransitive verb. Distransitive verb kegunaannya ya sering Iya. digunakan ya, kayak I ask you itu bisa sih sebenarnya, tapi sering juga kan konteks kalimat itu kan I ask you a lot to scientists, I ask a lot of unsolved question to scientists. Jadi dikenai, jadi sebuah verb ini mengenai 2 sekaligus gitu ya. Direct objeknya itu a lot of unsolved question, kemudian scientist juga dikenai juga, yang tanya juga. Agak pusing ya. Saya juga tadi dijelaskan oleh teman saya, kolega saya juga agak bingung juga awalnya ya. Tapi setelah saya merenung ya, oh gitu ya. Kalau yang mono, Contohnya saya menanyakan kamu tentang bla bla bla, atau saya menanyakan tentang mobil kepada kamu. Menanyakan tentang mobil itu berarti dia objeknya itu tentang mobil gitu ya. Hal tentang mobil gitu. Pada kamu itu kan yang ditanya juga, kepada kamu itu kan kamunya juga jadi objek juga dari verb as-nya ini ya, dari menanyakan itu gitu. Jadi objeknya itu langsung 2 gitu. Direct sama indirect. emang kalau misalnya kita nggak sebutin to scientist-nya, kayak misalkan cuman people ask a lot of unsolved question about black hole. Nah, itu masuknya ke apa? Kalau sentence-nya kayak gitu. Kalau kayak gitu saya rasa monotransitif ya, saya rasa, karena dia nggak ada lanjutannya lagi. Masuk Berarti itu kayak keduanya. sentence biasa ya, Mister? Kayak Ya, kalimat biasa gitu. iya biasa, Kalimat biasa ya. kalimat Kalau biasa. Ya sebenarnya walaupun di transitive verb juga kalimat biasa, tetap kalimat biasa juga, cuman dia nanti verbnya berarti masuk kategori monotransitif gitu aja. jadi Teoritis, verbnya aja. teoritis banget sih nanti, tapi ya eh, kalau bingung jangan jangan terlalu dipikirin ya, karena ini teoritis banget ya. Oke, Mister. Tapi saya harap bisa membantu juga sih, bisa membantu pemahaman teman-teman ya. Siapa tahu ada teman-teman perkuliahan mungkin ya tentang monotransitif dan distransitif gitu mungkin. Saya juga baru kenal ini tentang monotransitif ini ya. Soalnya teoritis banget. Kayak gitu ya. Kalau kalau nanti di soal TOEFL emang banyak yang kayak gini juga ya, Mister? Muncul kata-katanya ya, cuman di apa nggak akan ditanya gitu ya. Ini monotransitif atau enggak, ditransitif atau enggak akan ditanya. Gitu. Tetap pakai yang pengerjaan soal yang tips-tips yang saya kasih kemarin, paling cari verbnya yang mana, subjeknya yang mana gitu. Objek aja kadang saya jarang menyinggung ya, karena objek itu nggak signifikan dalam menentukan jawaban kadang. Dan ini itu verbnya verb satu semua kah? Ini kan as, by, itu kan verb one ya? Enggak, itu Atau verb ini kan cuman bayangan aja, ini verb dasarnya kan memang verb satu. Ada juga yang granted ini kan, verb dua. oh jadi Indonesian bisa government berlaku. granted gitu. Jadi tapi kata dasarnya kan grant. Iya, So dalam kategori granted. berarti Gitu. berlaku untuk
verb to juga ya. Ya. Gitu ya. Kita move on ya. Kita move Oke, on dari verb kalau gitu. Kita lanjut ke clauses. Bentar ya. Oke, teman-teman, kemarin kita udah banyak. Sebenarnya kemarin dari awal kita udah banyak singgung tentang clause, tentang clause. Apa itu clause? Kemarin ya. Kemudian udah kenalan juga lewat simple. Kita belajar tentang simple sentence itu menyangkut tentang clause juga. Kemudian kemarin dijelaskan juga kalimat yang bentuknya jamak gitu ya. Nah, tapi belum mendetail nih tentang clause itu apa, prinsip-prinsipnya gimana, jenis-jenisnya itu apa, itu belum detail. Nah, teman-teman perlu paham ini. Ini nggak cuman teoritis karena ini berpengaruh banyak gitu ya. Kasusnya di soal-soal structure maupun di soal written expression itu banyak menyangkut tentang clause, klausa. Jadi sebuah kalimat itu kemarin udah belajar ya. Sebuah kalimat itu adalah kumpulan kata-kata yang melengkapi sendiri ya, melengkapi sendiri. Jadi dia kumpulan kata-kata. Biasanya itu mengandung subjek dan juga predikat. Nah, kalimat ini dibagi jadi dua. Ada kalimat verbal sesuai dengan namanya itu ada verbnya. Polanya subjek plus verb. Verbnya bentuk verb ya. Satu, verb dua gitu ya. Contohnya, Diana studies every day. Diana studies every day. Berarti ini linking verb ini ya kayak tadi ya. Teorinya dipakai ya. Diana studies every day. Ada subjeknya yaitu Diana, verbnya ini studies. Kemudian she learned to walk yesterday. She-nya sebagai subjek, learn-nya sebagai verb. Itu ya, kalimat verbal ada verbnya, verb 1, verb 2. Nah, ada kata kalimat nominal, sorry, bukan kata. Ada namanya kalimat nominal. Ini tidak ada verbnya. Tidak ada bentuk tidak ada bentuk kata verbnya, tidak ada. Jadi polanya itu subjek plus to be atau auxiliary ditambahkan complement. Complement ini apa, Kak? Ya, complement ini yang menjelaskan subjek. Ya, ada adjektif, ada noun, dan juga ada adverb. Contohnya, Diana is a student. Diana is a student. Ya. Diana adalah seorang pelajar. Atau she was sick yesterday. Dia kemarin sakit. Itu kalimat nominal. Nah, dalam sebuah kalimat, ya, kita bicarakan kalimat, ini bentuk auxiliary atau bentuk to be itu nanti akan dikategorikan jadi main verb. Jadi nggak ada kata verbnya, tapi nanti jadi main verbnya. Akan selanjutnya akan kita hitung ya, to be atau auxiliary ini jadi verb. Ini juga akan memudahkan kita.
Apakah kalimat ini ada verbnya atau belum? Gitu ya. Ada verbnya, bentuk to be atau auxiliary. Gitu. Nah, kemarin tuh kita udah dapat penjelasan, kita udah mengerti ya, kita udah berkenalan ini dengan simple sentence. Tapi ternyata kalimat itu nggak selalu bentuknya itu simple sentence, tidak selalu teman-teman. Kayak cuman subjeknya satu, verbnya satu, gitu nggak selalu seperti itu. Sebuah kalimat itu bisa subjeknya dua, bisa verbnya dua, bisa bahkan subjeknya tiga, verbnya tiga, bisa empat, lima, bisa. Maka dari itu ada namanya compound sentence dan juga complex sentence. Kita ulangi lagi coba ya, simple sentence itu apa? Simple sentence has one subject verb pair. Jadi satu pasangan subject verbnya, satu saja. Diana has watched that movie many times. Academic English, jadi subjek dan verbnya hanya satu ya. Academic English is compulsory course in accounting department. Subjeknya satu, verbnya satu. Is di sini ya. Has watched, ini verb. Hanya satu saja, simple sentence. Nah, kalau compound sentence itu adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih. Terdiri dari apa? Terdiri dua atau lebih independent clauses yang digabungkan jadi satu. Jadi ada namanya klausa independent atau independent clause. Independent clause itu adalah sebuah klausa yang bisa berdiri sendiri. Jadi dia nggak perlu konteks lainnya. Ya. Nah ini bisa digabungkan sama-sama independent clause. Contohnya, we can go to the park or eat in the restaurant. Ini sama-sama independent clause. Dia bisa berdiri sendiri. Tapi di sini contohnya we-nya cuma satu ya. We-nya bisa cuma satu, bisa dihilangkan. Kalau subjeknya itu sama ya, nggak perlu diulang lagi juga bisa. Tapi ini bisa juga dipisah sih, bisa juga dipisah dan tetap masuk akal. We can go to the park, bisa, tetap masuk akal ya. Atau we eat in the restaurant, bisa juga, tetap masuk akal. Tidak seperti klausa-klausa yang dependent klausa. Beda ya, dia nggak akan memberikan konteks gitu ya. Dia itu hanya menjelaskan biasanya. Nah, compound sentence ini terdiri dari dua atau lebih klausa. Kalau sebuah kalimat itu terdiri dari dua atau lebih klausa, dia butuh jembatan, teman-teman. Butuh jembatan, penyambung. Atau kita sebut sebagai conjunction. Ya. Saya akan lebih senang sebutnya sebagai conjunction. Tapi ada banyak nama sebenarnya ya. Ada yang nyebutnya coordinate, ada yang bilangnya marker, ada yang bilangnya apa lagi? Conjunction, salah satunya saya ya, conjunction. Terus apa lagi? Konektor, ada yang nyebutnya konektor. Saya akan sebut ini sebagai conjunction selanjutnya ya. Nah, jenis-jenis conjunction di compound sentence penyambungnya itu ada for, ada and, nor, but, or, yet, so. Ini namanya coordinate conjunction untuk menyambung compound sentence. Disingkatnya jadi fanboys. Biar mudah mengingatnya ya, fanboys. For, and, nor, but, or, yet, so. Contohnya, I want to speak fluently, so I have to practice every day. Saya ingin berbicara secara lancar, sehingga saya harus berlatih setiap hari. Ini walaupun dipisah teman-teman,
I have to practice every day, sama I want to speak fluently, itu akan tetap masuk akal. Karena keduanya ini dependent clause. Nah, ini ada yang namanya beda lagi. Tadi ada simple sentence, ada compound sentence. Nah, ini ada yang namanya complex sentence. Sesuai namanya, ini kompleks ya. Nah, complex sentence ini terdiri dari independent dan juga dependent clause. Jadi berbeda dia. Ada independent, ada yang dependent. Kalau independent clause ini, dia akan jadi main clause-nya atau klausa yang utamanya. Klausa ini dapat bisa berdiri sendiri. Polanya subject plus verb. Contohnya, the game was cancelled. Sudah masuk akal ya. Kemudian ada namanya dependent clause atau klausa yang bergantung. Nah, ini akan kita sebut sebagai sub clause juga, atau ya anak klausa lah gitu ya. Karena dia ngikutin main clause-nya. Klausa ini terikat dan tidak dapat berdiri sendiri. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada independent clause-nya dulu, baru dia masuk akal. Polanya, pola dari dependent clause itu selalu ada conjunction-nya subject dan verb. Contoh, because ini adalah bentuk conjunction. Because subject rain. Subject verb. Because it rain. Kalau teman-teman menyebutkan because tiba-tiba muncul di tongkrongan ya, terus bilang because it rain. What is it talking about? Membicarakan apa tiba-tiba kok because it rain? Nggak memberikan konteks apa-apa ya teman-teman. Nggak nyambung, agak break dikit ya. Tiba-tiba kok because it rain gitu ya. Tapi kalau teman-teman tiba-tiba datang ke tongkrongan gitu misalkan ya lagi ngobrol-ngobrol terus the game was cancelled. Gitu. Ada informasi yang diberikan ya. Daripada tiba-tiba datang because it rain, kita memberikan konteks apapun. Tapi kalau bilang the game was cancelled, masuk akal. Ya. Apalagi kalau informasinya lengkap, kayak kalimat ini. Because it rained, the game was cancelled. Informatif ya kalimatnya. Nah, kalimatnya seperti ini, gabungan antara dependent clause dengan independent clause, namanya adalah complex sentence. Di sebuah kalimat yang mengandung independent clause dan dependent clause. Apakah bisa dibalik, Kak? Independennya di depan atau dependennya di depan? Bisa nggak dibalik, Kak? Bisa. Bisa. Ini aja bisa dibalik ya. The game was cancelled because it rained. Bisa. Untuk masuk akal ya. Dan informatif. Ada banyak jenis-jenis conjunction dari dependent clause. Ada banyak. Ini beberapa di antaranya ya. Ada after, although, as if, as long as much as soon as though, because, before, even, dan sebagainya ya. Ini aja nggak mencakup semuanya. Nah, kalau mau lebih mendalam lagi, ada lagi type of clause. Type of clause. Mana udah kenal kalimat tunggal, simple sentence, subject plus verb saja. Ini udah kita abaikan lah ya. Itu udah paham. Terlalu simple ya buat kita ya. Ilmu kita udah di atas itu ya. Kemudian kita udah juga kenalan tentang compound sentence. Compound sentence ini, sambil saya mau menguji coba ya. Izinkan saya untuk menguji Kak Frando. Kak Frando. Ada Kak Frando. Kak Frando, compound sentence itu terdiri dari klausa jenis apa, Kak?
Orang dulu lagi ngetik atau gimana? Atau Kak Mira, compound sentence itu terdiri dari klausa apa? Klausa apa aja? Baru loh ini, baru dipelajari ini. Masih segar ya. Oke. Compound tuh yang biasa kan, Mister? Ya, Yang sederhana. yang Kalimat sederhana. sederhana simple sentence. Kalau compound sentence tadi baru kita pelajari. Ingat nggak karena Kak bilang Bentar. Hmm. compound sentence. Sesuai namanya sebetulnya teman-teman ada namanya Ininya, compound. Mister. Ya, Compound sentence itu yang ada kalimat hubungnya, ada kata hubungnya. The betul, conjunction. But, so, dan lain sebagainya. betul. Ya, fanboys ya conjunctionnya betul. Tapi ada Campuran ya? informasi inti yang masih ketinggalan. Compound sentence itu terdiri dari 2 atau lebih klausa. Jenis klausanya itu independent clause. Dan dependent. Ya. Dua independen ya. Campurannya. Iya, independent clause. Ya, jadi semuanya independent clause. Itu kalau compound sentence. Oke. Nih, saya balik lagi ya. Nah, ini compound sentence. A compound sentence is 2 or more independent clauses joined together. Jadi compound sentence itu terdiri dari 2 atau lebih independent clause yang digabungkan jadi satu. Digabungkannya pakai conjunction atau ya jembatan bahasa Indonesianya ya conjunction atau penyambung. Jenis penyambungnya itu ada for, and, nor, but, or, you. So, singkat jadi and boys. Nah, kemudian ya, makasih ya yang udah jawab ya. Kemudian ada namanya complex sentence, teman-teman. Complex sentence saya sudah kenal ya. Ada kalau di complex sentence itu jenis klausanya ada yang independent clause dan juga ada yang dependent clause. Gitu ya. Nah, karena dia terdiri dari independent clause dan dependent clause, nah dependent clause-nya ini dibagi jadi beberapa jenis clause, teman-teman. Dibagi jadi beberapa jenis clause, dependent clause-nya. Ada namanya adjective clause, ya, ada adjective clause, ada noun clause, dan juga adverbial clause. Maknanya apa, sir? Kok ribet namanya ya? Sebenarnya namanya itu sesuai ya. Karena fungsinya itu sesuai dengan namanya. Adjective clause itu menjelaskan noun. Noun clause itu fungsinya sebagai noun. Adverbial clause itu fungsinya sama seperti adverb clause. Jadi fungsinya itu sama sesuai dengan namanya sebenarnya, tapi bentuknya itu klausa atau clause. Ya. Ada subjeknya, ada verbnya, gitu teman-teman. Nah kita masuk ke adjective clause ya, melengkapi adjective. Biasanya tantangannya di soal TOEFL itu akan disuruh melengkapi adjective clause. Nah, teman-teman harus kenali ini adjective clause. Adjective clause ini bisa juga dikenali sebagai relative clause. Suka-suka teman lah, suka-suka teman-teman nyebutnya apa ya? Bisa adjective clause, bisa relative clause. Fungsinya sama seperti adjektif kata sifatnya. Apa fungsinya? Memberikan informasi tambahan kepada sebuah noun. Gitu.
buat memberikan informasi tambahan pada sebuah noun. Nah, adjective clause ini dimulai dengan conjunction. Sama seperti ya aturan dependent clause tadi ya. Dependent clause tadi terdiri dari apa? Conjunction, subject, lalu verb. Ya, gitu ya. Sama dia diawali dengan conjunction, gitu ya. Nah, conjunction dalam adjective clause ini bisa juga disebut sebagai relative pronoun. Beberapa orang malah bilang bahwa itu bukan conjunction, itu relative pronoun. Kalau menurut saya sih relative pronoun ya itu conjunctionnya adjective clause. Kenapa disebut relative pronoun? Karena dia itu menggantikan subjeknya sebenarnya. Menggantikan subjeknya, jadi nanti subjeknya bisa hilang. Ini apa ini? Conjunction ini. Conjunction. Jadi subjeknya nanti bisa hilang, digantikan dengan relative pronoun yang juga fungsinya sebagai conjunction. Gitu. Nah, relative pronoun atau conjunction dari adjective clause itu ada beberapa jenis, ya, yaitu who, whom, which, that, whose, when, where. Dan ini fungsinya ya. Kalau who ini menggantikan orang ya, posisi yang diganti itu subjek. Kalau di bahasa Indonesia kan itu yang gitu ya. Kalau whom ini orang, ini objek. Kalau which ini benda. Dia bisa menggantikan subjek atau objek. Begitu juga dengan that. Tapi kalau that ini nggak bisa orang. Kalau which nggak bisa orang ya. Kalau that ini bisa orang atau benda. Kalau whose ini possessive adjective. Ini kepunyaan. Yangnya kalau diterjemahkannya. Kalau when ini keterangan waktu. Posisi yang diganti itu adverb, ketika atau waktu artinya ya. Kemudian where ya tempat ya di mana. Ini menggantikan adverb. Contoh dari adjective clause. Contohnya ini disajikan dua kalimat ya teman-teman ya. Kemudian mau kita buat jadi satu kalimat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk complex sentence yang ada independent clause-nya dan juga ada dependent clause-nya. I wanted the book. The book had already been checked out. Ini dua kalimatnya. Kita bisa buat ini jadi satu. The book which I wanted had already been checked out. Which-nya ini conjunction-nya, kemudian ini subject, kemudian ini verb. Oh iya, maaf, berarti bukan subjeknya ini yang diganti, berarti kayak subjeknya yang muncul keduanya, karena kan complex sentence itu kan complex sentence itu kan subjeknya ada dua ya. Jadi dia subjek yang lainnya itu bisa digantikan gitu. The book which I wanted had already been checked out. Which ini menggantikan kayak the book gitu ya, menggantikan the book. Buku yang saya inginkan. Buku yang saya inginkan. Jadi the book-nya nggak perlu diulang jadi dua kali. Kan I wanted the book had already been checked out. Jadi subjeknya nggak perlu diulang lagi subjeknya di sini. Di sini sebagai objek, di sini sebagai subjek, nggak perlu diulang lagi, diganti saja dengan which. The book which I wanted had already been checked out. Conjunction-nya ya ada subjek. Kalau kayak gini kita agak bingung juga ya, independent clause-nya yang mana? Saya rasa independent-nya itu ya I wanted the book ya. Agak sulit juga ya mau memecahnya ya. Kalau seperti ini agak ragu ya independent clause-nya yang mana. Tapi kita nggak perlu membedah itu ya sebenarnya dalam tuple. Kita nggak perlu membeda-bedakan mana independent clause, mana
dependent clause sebenarnya. Yang penting teman-teman tahu konsepnya, kemudian nanti penggunaannya itu mempermudah penjelasan teman-teman aja. Tapi kalau teman-teman misalkan disajikan adjective clause, kemudian teman-teman nggak tahu gimana cara membedakan independent clause dengan dependent clause-nya gitu ya, apa? Kalau saya rasa kalau adjective clause ini, kalau penggunaan complex sentence yang ada adjective clause-nya ini agak kompleks ya, mana yang independent clause-nya. Harus dibedah soalnya, harus dibedah ya. Karena relatif pronounnya ini menggantikan subjek, menggantikan objeknya gitu ya. Gitu ya konsepnya. Relatif pronoun menghubungkan dua klausa dengan objek atau subjek yang sama. Jadi nggak perlu lagi kita mengulang subjek atau objeknya yang sama, gitu ya. Ganti-ganti orang sebagai subjek. Ini ada contohnya. She is the woman who works at the bakery. Jadi ini tadinya terdiri dari dua kalimat ya tadinya ya. Kita buat aja jadi satu supaya compact gitu ya. She is the woman who works at the bakery. Ini mungkin kan kalau dijadiin dua ini kan jadi kayak she is the woman, she works at bakery gitu. Jadi she-nya nggak perlu diulang lagi tapi disambungkan jadi who. She is the woman who works at the bakery. The girl who is standing by the table is my sister. Perempuan atau gadis yang berdiri di dekat meja adalah saudara perempuan saya. Ini mungkin kalau dibagi dua gimana? The girl is my sister. My sister is standing by the table. Mungkin ya. The girl is standing by the table. The girl is my sister. Ya, yang benar gitu ya. Kalau dibagi jadi dua, gitu ya. Kemudian ada whom juga ya, contohnya there was the idol whom my little sister really fond of. Whom-nya menggantikan apa? Menggantikan idolnya. Nggak perlu diulang lagi idolnya. Kalau pakai whom, karena idolnya ini sebagai objek, jadi objeknya nggak perlu diulang lagi. Ya. Kemudian which, kata benda sebagai objek. Eka brings me a good book which I read immediately. Eka brings me a good book. A good book I read immediately. The woman is filling the glass which is on the table. Ini kalau dibagi jadi dua kan, the woman is filling the glass. The woman, bukan. The woman is filling the glass. The glass is on the table. Gitu ya. Which ini kata benda, kata ganti benda. Kalau dalam kata ganti benda. Yang fungsinya menggantikan objek gitu. Menggantikan objek dari kalimat itu. Ya berarti ini independent clause-nya ya teman-teman ya. The woman is filling the glass which is on the table. Berarti ini dependent clause-nya ya. Kalau seperti ini lebih mudah ya. Menentukan mana independent clause-nya, mana yang dependent clause-nya. Independent, ini dependent. Sorry Mister, kalau yang whom itu gimana ya? Independent sama dependentnya. Whom. Nah ini kalau ini agak sulit ya. Kalau yang whom ini berarti yang mudah itu yang ini ya. There was my idol. Whom my little sister, ini berarti independentnya saya rasa. Yang whom-nya yang ini adalah dependent clause-nya. Tapi kalau yang seperti ini agak bingung ya, seperti ini ya. Harus kita bedah kalimatnya. Harus dibedah jadi sendiri-sendiri. Mungkin ini dependent clause-nya itu the girl I met yesterday, saya rasa.
The girl I met yesterday. The girl I met yesterday is so beautiful. The girl is so beautiful. Kalau yang seperti ini agak bingung ya. Atau yang ini juga bingung nih. The girl who is standing by the table is my sister. Ini ya independent clause-nya berarti the girl is my sister. The girl is standing by the table. Gitu Who nggak? is standing by the table berarti dependent clause-nya. Karena dia dibagi ya jadinya ya. Kayak dibagi di tengah gitu ya. Jadi kita agak bingung gitu kan. Ini berarti ya kalau seperti ini berarti the girl is so beautiful berarti. The girl is beautiful itu adalah independent clause-nya. Sedangkan whom I met yesterday itu adalah dependent clause-nya. Dia kayak dibagi dua gitu ya. Yang dependent clause-nya ini berada di tengah-tengah gitu ya. Karena ini namanya adjective clause kan. Adjective clause itu menjelaskan noun-nya yaitu the girl. Gitu. Jadi dia berdekatan gitu. Saya rasa bisa dipahami ya. Ada lagi pertanyaan? Lanjut ya. Contoh lainnya. Nah, ada conjunction that atau relative pronoun-nya. Ini kan digunakan adalah kata ganti orang atau benda yang sebagai subjek atau objek. Tidak seperti which tadi, kalau which ini digunakan sebagai objek ya. Kata ganti benda sebagai objek. Jadi dia hanya bisa menggantikan yang objek saja. Tapi kalau that ini bisa subjek, bisa objek. Contohnya, the glass that is on the table contains milk. Berarti ini subjeknya ya, subjeknya, kemudian ini verb-nya, ini objeknya. Ini dengan yang ini itu independent clause-nya ya. Sedangkan dari sini sampai sini ini dependent clause-nya. That is on the table. That-nya ini menggantikan apa? Menggantikan the glass. Ya, the glass. Jadi nggak perlu diulang lagi the glass-nya. Berarti ini dia menggantikan subjeknya. The police station that was burned yesterday is being renovated. Oke. Sama ya prinsipnya. Kemudian whose, ada conjunction bentuk whose, kepemilikan dari suatu objek, possessive pronoun. The girl whose cat was lost yesterday cries a lot. The girl whose cat gadis, the girl itu bahasa Indonesia apa ya? Gadis ya, gadis ya. Gadis, anak laki, anak perempuan apa gadis ya? Anak-anak perempuan. Ya gadis kita jelas. Gadis yang kucingnya, itu artinya tuh whose itu gitu, yang kucingnya. Gadis yang kucingnya hilang kemarin menangis dengan keras gitu ya. Menangis banyak, nangis dengan keras. Berarti cat-nya ini milik dari the girl. Ada contoh lainnya. Kiki, whose PC being repaired, is such diligent girl. Berarti PC-nya ini milik dari Kiki. Conjunction-nya. PC-nya ini milik Kiki. Kiki, whose PC is being repaired by me, is such diligent girl. Itu. Nah, itu jenis-jenis conjunction dari adjective clause. Atau bisa juga kita sebut sebagai relative pronoun. Karena fungsinya menggantikan noun. Makanya disebut relative pronoun. Kenapa disebut adjective clause? Karena fungsinya sama seperti adjective. Memberikan informasi tambahan terhadap noun. Bentuknya clause. Gitu. Ada lagi sebagai adverb, where, digunakan sebagai tempat. I also remember the town where I used to live some years ago. When juga, ini where dengan when ini juga digunakan sebagai conjunction adverb. Adverb clause maksudnya.
When menjelaskan tentang waktu tertentu. This is the day when our dreams will come true. Kalau kayak gini bentuknya lebih mudah lagi. This is the day when our dreams comes true. Ini independennya, ini dependennya. Ini subjek, this-nya, is-nya ini sebagai verb, when-nya conjunction, our dreams ini sebagai subjek, will become ini sebagai verb. Verb-nya ada dua, subjeknya juga ada dua, conjunction-nya satu. Lebih mudah kalau seperti ini ya. Dibandingkan yang tadi ya. Sebagai adverb dia lebih mudah conjunction. Nah, teman-teman ada latihan nih buat teman-teman. Exercise 18. Ada 3 soal. Silahkan teman-teman kerjakan dalam waktu 3 menit ya. Silahkan. Berarti 20-20 ya. Silahkan kerjakan dan jawab di chat ya seperti biasa. Nah, ini ada kata break a leg. Semangat artinya ya. Good luck guys. Atau good luck.
Oke guys, time is up. Silakan dikumpul jawabannya. Most folk songs are ballads. Blah 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 have simple words and tell simple stories. Oh ya teman-teman, ini adalah jenis soal dari structure ya. Jadi kita tugasnya melengkapi bagian yang kosong dengan jawaban yang benar. Oke, macam-macam ya jawabannya ya, bervariasi ya. Yang DBA, DBC, ABC, DBC, DBC. Oke. Kita lihat ini karena masih dalam konteks adjective clause ya. Kita lihat coba. Kita lihat jenis-jenis dari relative pronoun atau adjective conjunction ya. Coba lihat ya. Ada whom, ada which, ada that, ada whose, ada where, ada ya. Tapi semua yang ada di sini ini jenis conjunction. Ada what, ada although, ada when, ada that. Ini jenis conjunction, walaupun enggak semuanya ini adalah jenis conjunction adjective clause atau relative. Kayak although ini bukan conjunction dari adjective clause, tapi conjunction dari adverb clause. Nah, kemudian what ini juga adalah conjunction dari noun clause. When ini bisa digunakan sebagai adjective close conjunction dalam beberapa konteks ya, seperti tadi ya, yang ini. When, jelaskan waktu tertentu. This is the day when our dreams come true. Tapi dia mirip juga ya, seperti adverb clause. Nah, kita cocokkan saja di sini ya. Cocoknya yang mana? Misalkan kita pilih yang A ya. Most folk songs are ballads. What have simple words and tell simple story. Nggak nyambung teman-teman. Kenapa nggak nyambung? Coba kita artikan ya. Kebanyakan lagu folk adalah ballads. Apa memiliki kata-kata yang simple dan memberikan cerita yang simple. Nggak nyambung kan ya kalau pakai apa. Kemudian yang B. Kebanyakan folk songs, ya, pakai although juga ya. Kebanyakan folk songs adalah ballads. Although kan arti kan walaupun ya artinya. Walaupun memiliki kata-kata yang simple dan cerita yang simple dan memberikan cerita yang simple. Gak nyambung. Karena kenapa? Karena although ini teman-teman adalah jenis conjunction yang digunakan itu kalau antara klausanya. Jadi klausa yang ini sama klausa yang ini itu kontras, memiliki kontras gitu. Jadi klausa yang satunya dengan klausa yang lainnya itu kontras. Contohnya misalkan Rika itu cantik walaupun dia jarang dandan. Itu kan kontras. Dia cantik tapi jarang dandan. Itu adalah pernyataan yang kontras. Jarang dandan itu biasanya nggak cantik gitu ya. Tapi banyak juga sih orang yang jarang dandan tapi cantik ya. Tapi itu adalah kalimat kontras gitu ya. Konteksnya gitu ya. Atau mobil itu indah walaupun jarang dirawat. Mobilnya indah tapi jarang dirawat. Jarang dirawat kan biasanya buruk. Itu menyatakan dia kontras. That car is beautiful even though juga although sama even though even though that car isn't taken with care. Seperti itu bisa. Kalau although ini biasanya digunakan di awal kalimat biasanya. Conjunction although. Selanjutnya itu antara klausanya itu memiliki kontras. Makanya dia nggak bisa dipakai di sini. Dia salah ya, sama seperti what, nggak nyambung gitu loh. Kemudian when ini kan digunakan kalau dia menjelaskan waktu ya. Tapi kan di sini nggak ada dia menjelaskan waktu ya. Hanya dua pernyataan. Hanya dia salah.
Yang benar itu yang di that. Most folk songs are ballads that have simple words and tell simple story. Jadi that-nya di sini, ini namanya relative pronoun. Dia kata ganti siapa itu relative pronoun? That-nya itu menggantikan siapa? Menggantikan ballads. Atau folk song juga bisa ya sekarang saya. Are ballads. Tapi most folk song are ballads. Most folk song bisa, ballads juga bisa, karena maknanya sama. Karena dia ini kan ya, memberikan definisi kan, most folk song adalah ballads that have simple story and tell simple story, that have simple words and tell simple story, seperti itu. Ya, lebih cocok ya nih. Coba saya artikan bahasa Indonesia ya. Kebanyakan lagu folk adalah ballads, dan ini diartikan sebagai yang ya, yang memiliki kata-kata yang simple dan memberikan cerita yang simple. Number 2. Mister, number 1 itu masuknya ke apa tadi? Adverb, adjective, verb. Adjective clause. Ya. Adjective. Karena dia menjelaskan noun, menjelaskan noun. In 1850, Yale University established several scientific schools. Option A, engineers were educated there. B, where engineers were educated. C, in which engineer educated. D, where were engineers educated. Ini kita lihat dulu kalimatnya. Kita lihat dari kalimat yang belum komplit juga kita bisa lihat clue-nya ya. Ini kalimatnya diawali dengan at the verb in 1851. Ini menjelaskan waktu, masa lalu ya, masa lalu. Kemudian muncul subjek yaitu Yale University subjeknya. Kemudian ada verb 2, establish. Yale University establish, mendirikan gitu ya. Tapi dia di masa lalu, verb 2. Several scientific school, ini objeknya. Objeknya. Kemudian ada subjeknya satu, ada verbnya satu ya. Seperti ini masih simple sentence ya, kalau nggak ada gabungannya. Tapi di sini ada komanya, mencirikan bahwa dia butuh kelanjutannya. Kalau kita pilih yang A, teman-teman, ini ada apa? Ada subjeknya dan juga ada verbnya ya. Were educated, ini verb. Subjeknya satu, verbnya satu. Ada. Bisa nggak kita pasangkan yang A? Nggak bisa, teman-teman. Karena kalau kita pasangkan yang A, itu subjeknya jadi ada 2 dan verbnya ada 2. Harus ada konektor, bukan? Betul, harus ada konektor. Makanya dia salah. Nah, yang tricky-nya, kalau seperti ini mungkin agak lebih mudah ya, tapi yang bikin tricky antara B, C, D ini semuanya ada konektor atau conjunction. Nah, kita pilih yang mana ya? Apakah yang B, C, atau D? Kalau teman-teman pilih mana nih? Yang jawab C ya, yang jawab B, yang jawab D juga bakal. Kalau si itu karena dia in kayaknya nggak jadi ini deh, Mister. Kalau yang C ini in which were engineer educated. Ini kalau ini lebih ke noun clause ya. Jadi jadi yang ini bisa sebenarnya which digunakan di sini ya. In which were engineers educated. Ini tapi saya rasa akan butuh subject di sini. In which they were educated itu bisa. Tapi di sini nggak ada subjeknya. Kalau seperti ini kan dia kayak menunjukkan, tapi teman-teman belum kenal noun clause. Jadi kalau seperti ini teman-teman, ini noun clause. Noun clause jadinya dari sini sampai sini. Noun clause itu adalah noun yang fungsinya sama seperti clause yang fungsinya sama seperti noun. Nah, kenapa saya sebut ini noun clause? Karena ini ada prepositionnya.
Preposition itu pasti selalu diikuti dengan noun, bentuk noun. Ada noun clause, ada noun phrase, ada gerund phrase, ada juga noun clause. Kalau seperti ini noun clause. Dan kalau kita pasangkan di sini dia nggak cocok secara konteks. In 1850, Yale University established several scientific schools in which were engineers educated. Ini nggak ada subjeknya. Which-nya ini menggantikan siapa? Itu nggak ada. Karena dia didahului dengan pronounnya, ini relatif pronounnya dia nggak menggantikan siapa, nggak ada. Padahal di sini dia fungsinya sebagai subjek. Jadi didahului dengan nggak nyambung gitu ya. Ini salah sih. Bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa ya. Oke. Kalau yang ini word ordernya yang salah. Word ordernya yang salah ya. Kita lihat coba di sini. Kalau kita lihat di sini ya, where sama when-nya ini, where ini digunakan untuk menggantikan untuk kalau tempat ya. Kalau when ini menjelaskan tentang waktu. Kalau where dengan when ini dia selalu ada subjeknya ya kan setelahnya. Perhatikan nih. I always remember the town where I used to live, where we can. Ya. Ini when Indonesia, when our trips. Jadi dia nggak menggantikan ya dia ya. Dia nggak menggantikan sebagai subjek gitu loh teman-teman. Dia nggak menggantikan sebagai subjek di klausanya itu. Makanya yang si dengan yang di ini salah ya. Karena nggak ada subjeknya gitu loh. Kalau where dengan when itu harus ada subjeknya di sini aturannya ya. Kalau ini nggak terganti gitu ya. Kalau ini nggak bisa. Ya. Dan nggak nyambung juga kalau kita masukkan ya. In 1850, Yale University established several scientific schools where were engineers educated. Where apa gitu ya? Di tahun 1850, Universitas Yale mendirikan several scientific school di mana adalah insinyur belajar gitu. Nggak cocok ya. Nggak nyambung ya, bahasa Indonesia kan nggak nyambung gitu. Kalau yang B ini, kalau yang B coba kita coba. Ini jawabannya sebenarnya yang B ya. Di 1850, Universitas Yale mendirikan Sheffield Scientific School, di mana insinyur diedukasi. Cocok kan ya? Yang B. Kalau yang nomor 3, nomor 2 clear ya, bisa dipahami ya. Nomor 3, many of Louis Nevelson's sculpture consisted of a number of large wooden structure, blah blah blah, in complex patterns. Lihat dulu subjeknya yang mana. Many of, ya subjeknya yang many ya, banyak dari gitu ya, banyak. Many of Louis Nevelson's sculpture. Ya, sebenarnya dari sini sampai sini juga sebagai subjek juga sih, sebagai pelengkap gitu. Subjeknya tetap many ya. Ini subjek. Consisted. Ini berarti apa? Itu verb 2 ya. Ini verbnya. Subjeknya udah kelihatan 1, verbnya kelihatan 1. Of a number of wooden woods in complex patterns. Nah, kita nggak tahu ya, kalau dari sini aja kita nggak tahu dia butuh klausa tambahan atau kan butuh objek atau butuh apa, kita nggak tahu ya. Kita nggak bisa nebak. Nggak selalu soal tuple itu harus melengkapi, harus ada conjunction-nya atau harus ini klausanya harus ada 2, itu nggak selalu. Makanya kita harus tahu itu ya, subjeknya ada berapa, verbnya ada berapa. Kita lihat pilihan yang A. Kalau yang A, with C arrange, ini
Bisa ya rasanya. Which she arranged. Ada conjunction-nya, kemudian ada subject-nya, kemudian ada verb-nya. Subject, ini verb. Ada conjunction-nya atau apa? Atau apa? Ada apa sih? Relative pronoun ya. Relative pronoun. Nah, kalau yang B, yang A ini bisa sih. Which she arranged. Bisa ya. Bisa. Kalau yang B, she arranged them. Oh ya, saya belum bahas ya. Kenapa yang A bisa? Karena subjeknya ada dua, verbnya ada dua. Butuh conjunction, sudah ada. Konektornya sudah ada, atau conjunction sudah ada. Subjeknya dua, verbnya dua. Butuh conjunction berapa? Satu. Oh, udah bisa. Coba lihat yang B. She arranged them. Ini ada subjek, ada verbnya. Verb dua ya, kalau teksnya seperti ini. Ya kan? Verb dua. Nah, kalau yang seperti ini, teman-teman, ya ini ada subjek, ada verb, tapi kok nggak ada conjunction ya? Oh, karena kalau kita pasangkan di sini, subjeknya ada dua nih. Ada yang many, ada yang she, jadi dua. Kemudian verbnya jadi ada dua, yaitu consist dan juga arrange. Dia butuh conjunction. Ya, conjunction-nya nggak ada. Makanya dia salah yang B. Kalau yang C gimana Kak? Ini udah ada nih. Ini conjunction-nya. Ya, conjunction-nya ada ya. Which ini conjunction atau relative pronoun ya. Bisa. Which arrange, tapi coba kita baca. Kita artikan coba. Many of Louis Nevelson's sculpture consisted of a number of large and wooden structure which arranged in complex patterns. Kira-kira kalau seperti ini, arrange-nya ini akan jadi verb atau enggak? Dia verb 2 atau verb 3? Kita lihat, which-nya ini jadi kata ganti mana? Karena nggak ada subjeknya setelahnya ya kan? Nggak ada subjeknya setelahnya. Which-nya ini otomatis dia jadi relative pronoun yang menggantikan sesuatu pasti ya. Which-nya ini dia akan menggantikan apa? Menggantikan large wooden structure bagi objeknya ya. Ya kan? Nah, kira-kira large wooden structure ini bisa nggak menyusun? Large wooden structure ini menyusun atau disusun? Sebuah benda itu menyusun atau disusun? Ini kayu nih. Kira-kira kayu ini menyusun atau disusun? Pasti disusun ya. Ya kan? Logikanya seperti itu. Pasti disusun. Kalau disusun berarti dia itu bukan verb 2. Bukan verb 2, tapi verb 3. Kalau pasif itu pasti verb 3, disusun. Itu cara membedakannya ini verb 2 atau verb 3 gitu teman-teman. Logikanya ya. Arrange. Dia akan jadi verb 3 arrange-nya ini, teman-teman. Nah, verb 3 itu kalau nggak ditemani atau nggak didahului dengan auxiliary atau to be, dia itu bukan main verb. Kita nggak akan hitung dia jadi verb. Bentuknya memang verb, tapi nggak berfungsi sebagai verb. Tapi sebagai apa? Sebagai past participle. Dan itu fungsinya sama seperti adjective. Tapi bukan adjective clause ya tentunya ya. Nah, ini salah, makanya dia salah yang C. Salah. Kalau yang D juga salah juga. Arrange them, structure arrange them. Ini salah. Ini ada ya nggak tahu ini verb 3 atau verb 1 ya. Tapi nggak cocok kan ya. Many of Louis Nevelson's sculpture consisted of a number of large wooden structure. Arrange them in siapa yang arrange ini siapa gitu ya. Nggak ada subjeknya tiba-tiba muncul verb aja gitu ya. Salah ya. Nggak ada conjunction pula gitu kan ya. Berarti jawabannya itu adalah yang
which she arranged. Yang mana dia susun, yang mana dia menyusun. Bisa. Dia ini melakukan aksi, gitu ya. Banyak dari, saya artikan ya, banyak dari patungnya Louis Nevelson terdiri dari beberapa jumlah struktur kayu yang besar, yang mana dia menyusunnya di dalam pola yang kompleks. Seperti itu. Complex patterns, pola yang kompleks. Oke. Mister mau nanya, Oke, silakan. berarti kalau ada verb 3 itu wajib ada ini ya, apa kayak was, were gitu ya, baru bisa Berarti, jadi oke. Tadi siapa yang Kak nanyain? Kak Rizky ya. Rizky. Oke. Jadi gini Kak. Jadi nggak harus ada was, were, gitu ya. Nggak harus. Nggak harus ada have, nggak ada harus has. Dia bisa memang muncul sendiri, bisa. Verb 3 muncul sendiri bisa dalam sebuah kalimat. Dan teman-teman akan banyak menemukan itu di soal-soal TOEFL. Bisa muncul sendiri verb 3. Dan kita perlu membedakan antara verb 2 dan verb 3 nantinya ya. Kita lihat dari konteks kalimatnya di masa lalu atau di mana. Apakah ini pasif atau bukan ini verbnya, sambil kita artikan. Tapi dia bisa muncul sendiri dalam sebuah kalimat. Nah, perbedaannya, kalau verb 3 ini muncul sendiri, tanpa ditemani dengan auxiliary, dia itu fungsinya bukan sebagai verb. Ya, kita nggak akan sebut dia sebagai verb, walaupun memang verb 3 ya. Tapi dia bukan sebagai verb, fungsinya sebagai past participle. Past participle itu fungsinya sebagai adjektif. Dia kayak menjelaskan aja gitu. Oh Tapi iya, boleh muncul gitu ya. Tapi kalau dia ditemani dengan to be, kalau dia diawali dengan to be atau auxiliary, dia itu akan jadi main verb. Nah, dia akan, kalau misalkan ada dua verb di kalimat itu, dia akan butuh conjunction. Gitu. Arah logikanya seperti itu, Kak Rizky. Ada lagi pertanyaan, Kak Rizky? which ini bisa jadi ini nggak Mister subjek, karena kan dia tuh mewakili tuh yang kita yang tadi dijelasin tuh Mister. Kan kadang tuh which itu bisa mewakili subjek gitu ya. Apa Ya, dia bisa jadi subjek juga nantinya? kita lihat di contoh yang tadi ya. Nah, which bisa. The woman is filling the glass which is on the table. Kalau dia menggantikan ini ya. Tergantung pakai kalimatnya berarti ya. The glass-nya ini which on the table. Tergantung kalimat, tergantung konteksnya ya. Kalau saya perhatikan di sini, kalau dia itu verbal ya, verbal gitu, klausanya itu verbal, dia harus ada ininya ya, subjeknya. Tapi kalau dia melakukan aksi gitu, harus ada subjeknya. Tapi kalau dia ini cuma sebagai nominal gitu ya, cuma to be gitu, dia nggak nggak perlu ada subjek tambahan. Gitu. Dia bisa menggantikan gitu. The glass is on the table gitu. Jadi bisa dia menggantikan subjek ya, tapi tergantung konteks kalimatnya. Kalau Oh, oke. arrange ini kan, arrange ini jelas butuh orang gitu ya. Dia butuh orang gitu. Dia butuh orang. Sedangkan di sini objeknya ini kan benda ya. Dia menggantikan objek sebenarnya. Dia udah menggantikan objek. Menggantikan objek apa? Large wooden structure. Tapi large wooden structure itu nggak akan menyusun kompleks, nggak akan menyusun gitu ya. Dia nggak akan mengarrange. Dia nggak akan arrange. Dia, yang arrange, yang menyusun itu manusia, yaitu she-nya ini ya, Louis Nevelson. Tergantung konteks kalimatnya kan. Tapi dia tetap menggantikan objek ya, dia tetap menggantikan objek. Tapi untuk klausal lanjutannya dia butuh subjek lagi karena konteks ininya ya. Klausalnya dia ini melakukan aksi gitu. Ini melakukan aksi arrange ini yang menyusun ini pasti manusia. Jadi manusia gitu kan.
Kecuali mungkin kalau objeknya ini manusia mungkin ya, dia mungkin nggak perlu diulangi lagi subjeknya gitu. Misalkan di sininya manusia gitu ya. Ya mungkin nggak, tergantung pakai kalimat ya sebenarnya ya. Ya kalau Kan misalnya dia manusia berarti nggak pakai which. dia nggak pakai subjek, kalau which-nya tetap dipakai ya. Kalau konteksnya dia ini butuh adjective clause pakai. Hmm, oke oke. Jadi lihat konteks kalimatnya. Tapi kalau menjawab pertanyaannya Karis kita tadi, apakah dia bisa menggantikan nggak bisa nggak pakai subjek, pakai which saja bisa, tergantung konteks kalimatnya. Ya, kita lanjut ke nomor selanjutnya, ada lagi nih yang bisa kita bahas lagi ya. Nomor 4 sampai nomor 6, 3 soal saja selama 3 menit ya. Silakan teman-teman kerjakan, nanti akan kita bahas.
Alright, let's see. Number 4. In addition to being naturalist, Stewart E. White was a writer. Blah blah blah. The struggle for survival on the American frontier. Gini-gini nih teman-teman, biasanya ya soal-soal TOEFL ini pasti contoh-contoh kata-katanya tuh kayak konteksnya selalu ke Amerika aja. Atau kayak gini nih, Maple Leaf Break nih, tentang Kanada gitu ya. Tapi nggak ngaruh sih sebenarnya ya, cuma konteksnya saja. Biasanya tuh pengetahuannya itu tentang Amerika. Tapi walaupun itu teman-teman nggak paham sejarah Amerika, itu nggak ngaruh buat teman-teman jawabnya ya. Tuh, ini saja ini jawabnya. In addition to being naturalist, ini penjelasan saja ya ini ya. Ini kan diawali dengan preposition ya. Addition to ini berarti dia preposition, kemudian addition ini noun, kemudian ada preposition, kemudian to being naturalist ini noun. Noun lagi ini object of proposition. Ingat, object of proposition itu nggak bisa jadi subjek dari sebuah kalimat ya. Kemudian dipisahkan dengan koma, teman. Pisahkan dengan koma. Nah, kemudian ada Stewart E. White. Ini subjeknya, teman-teman. Subjeknya. Kemudian was writer, was-nya ini verb-nya. A writer ini adalah apa? Komplementnya ya. Komplementnya bentuk noun, a writer. Bla bla bla, the struggle for survival on the African frontier. Kita nggak tahu nih, ini butuh dia ditambahkan verb, tambahkan conjunction, kita nggak tahu. Apakah ini butuh apa gitu ya, kita nggak tahu. Kita nggak bisa selalu asumsikan bahwa ini butuh klausa tambahan lagi. Tapi kalau kita lihat di pilihannya ABCD, ini kayaknya semua pilihannya ini mengindikasikan dia butuh klausa tambahan lagi ya. Kalau yang ini, whose novel describe. Whose ini adalah possessive pronoun ya, possessive pronoun. Whose novel, dan juga fungsinya sebagai conjunction. Whose novels describe, ini subjeknya. Subjeknya novel. Kemudian describe, ini adalah verb-nya. Perhatikan juga bahwa verb-nya ini describe ya, nggak ada tambahan s-nya. Kalau ada tambahan s-nya, ini berarti verb yang digunakan untuk subjek yang singular. Sedangkan di sini novels ini plural, jadi udah benar dia describe ya. Yang A ini bisa jadi kemungkinan besar dia benar ya, tapi kita lihat dulu pilihan. Yang B, he describes in his novels. Kalau seperti ini dia akan menambahkan subjek he, kemudian describes-nya ini akan jadi verb. Seperti ini teman-teman, kalau kita pasangkan ke jawaban nomor 4, ini he ini akan jadi subjeknya, berarti subjeknya akan ada dua. Kemudian describes dan juga was ini sama-sama jadi verb. Subjeknya dua, verbnya dua, tapi tidak ada conjunction-nya. Jadi salah jelas ya. Nomor yang pilihan B. Begitu juga dengan yang C, nggak ada conjunction-nya, yang padahal di sini ada verb-nya dan ada subjeknya. Ada dua yang masing-masing subjek dan verb-nya, tapi tidak ada conjunction-nya. Tidak bisa ya. Kalau yang ini gimana teman-teman? Ada nih conjunction-nya nih. Ini juga ada bentuk verb-nya Kak, verb plus ing. Teman-teman, perlu selalu diingat bahwa verb plus ing itu tidak akan jadi verb kalau dia nggak diawali oleh auxiliary, bentuk to be. Dia nggak akan jadi verb. Jadi ini masih kekurangan verb, apalagi nggak ada subjeknya juga. Ada conjunction tapi tidak ada subjek dan verbnya. Dia menyambungkan apa who-nya ini ya? Salah ya. Apalagi ada komanya lagi, semakin janggal ya. Jadi jawabannya adalah yang A. In addition to being naturalist, Stewart A. White was a writer whose novel described struggle for survival on the American frontier. Whose-nya ini mengacu kepada writer ya. Jadi novelnya ini milik a writer ini ya, yaitu writernya ini adalah Stewart A. White ya. Itu teman-teman.
Sebagai tambahan dari menjadi naturalis, Stewart A. White adalah seorang penulis yang mana novel-novelnya menjelaskan tentang perjuangan untuk pertahanan hidup ya, untuk bertahan hidup di American frontier. Number 5. In geometry, a tangent is a straight line, blah blah blah, a curve at one point. Ini berarti adverb ya. Ingat ini preposition, kemudian ini ada object of proposition. Subjeknya berarti yang ini, a tangent. Kemudian is-nya ini adalah verb-nya ya. Is-nya adalah verb. Ini subjek. Subjeknya udah ketemu satu, verb-nya sudah ketemu satu. Atau kalau kita lihat di sini ada beberapa pilihan ya. Dan kayaknya semua pilihan ini kalau ada yang verb-nya, ada verb tambahan, kemudian ada conjunction ya, mengindikasikan bahwa semua pilihan ini memberikan tambahan clause ya, harus ditambahkan clause-nya ya. Ya kan ada it touches. Ini menambahkan subjek dan juga menambahkan verb. It touches. Bisa nggak tambahkan sini? Nggak bisa, teman-teman. Karena kenapa? Karena nanti subjeknya ada dua, verb-nya ada dua. Bisa nggak sebuah kalimat ada subjeknya dan ada verb-nya, subjeknya dua, verb-nya dua, sebuah kalimat seperti itu? Bisa Nggak bisa. sebenarnya. Ya, bisa ya. Tapi harus ada conjunction-nya, harus ada connector-nya. Jadi salah yang A. Kalau yang B, ini ada conjunction-nya, teman-teman. Benar nggak tapi? Ada touching, nggak bisa jadi verb. Betul. Touching-nya ini harus butuh auxiliary dulu ya. Jadi dia ada conjunction-nya tapi nggak ada verb-nya gitu, nggak ada verb tambahannya, apalagi kalau ada subjek. Salah ya. Kalau yang C, it's touching, ini sama aja seperti yang ini ya. Malah touching-nya ini nggak jadi verb ya. Nggak jadi verb. Ya ini bisa sih. Jadi dia nggak menambahkan verb, nggak menambahkan conjunction gitu ya. Tapi it's-nya ini it's touching, kayak nggak nyambung ya. It's touching. Nggak nyambung kita pasangkan di sini tuh kata-kata is touching tuh langsung tabrak. Is touching ini kan kayak ini jadi noun phrase ya. Dia akan tabrakan lagi dengan noun phrase yang straight line. Antara noun phrase satu dengan noun phrase dua tabrakan itu nggak bisa. Minimal ada preposition atau ada verbnya. Jadi salah. Yang benar itu yang D. Kita akan pilih yang D yang benar. Karena kenapa? Karena ada conjunction dan juga ada verbnya. Jadi subjeknya hanya satu berarti. Dan coba pasangkan coba ya. In geometry, a tangent is a straight line that touches a curve at only one point. Berarti that-nya ini menggantikan straight line, saya rasa ya. Geometry is a straight line that touches. That-nya sebagai subjek dan juga sebagai conjunction. Yang kedua ya, clause yang kedua, clause yang dependent clause. That touches, verb-nya ada dua dan ada conjunction-nya satu, bisa ya. Kemudian, Mister mau nanya, ya, itu kan that itu berarti dia jadi conjunction plus subjek ya. Nah, gimana kita tahu dia bisa jadi subjek tuh conjunction-nya itu? Oke, good question. Kita bisa tahu secara konteks kalimatnya ya. Di dalam geometri, a tangent adalah garis lurus yang menyentuh sudut di satu poin. Jadi that-nya ini that itu bisa menggantikan tadi ya, namanya relative pronoun that itu. Dia bisa menggantikan menggantikan objek dan subjek tadi ya. That itu ya. Kita lihat coba. That. Kata ganti orang atau benda sebagai subjek atau objek. Nah, kalau misalkan yang digantikannya itu ya, kan dia bisa menggantikan subjek atau objek.
Ini kemungkinan besar dia menggantikan objek that-nya ini. Kalau objeknya ini masuk akal untuk jadi subjek klausal lanjutannya, ya nggak usah diulangi lagi straight line-nya ya. Karena straight line-nya ini bisa melakukan aksi gitu loh, touches yang menyentuh gitu. Gitu, lihat konteks kalimatnya kan. Mister itu touches kenapa nggak pakai IS ya? Detach. Kenapa nggak detach? Karena singular kan subjeknya kan. Oh, singular. Dia kan menggantikan straight line. A straight line. A straight line. Sebuah garis yang lurus. Berarti ini cara satu-satunya kita harus pahamin konteksnya ya, Mister ya. Iya, dia kira-kira that-nya ini menggantikan siapa gitu. Nah, kira-kira that-nya ini kalau digantikan dengan noun-nya yang digantikan itu cocok kan? Coba nih ya. A tangent is a straight line. A tangent touches a curve at one point. Bisa kan? Masuk akal kan? Sorry. A tangent is straight line. Kemudian kita pisah nih ya. That-nya kita ganti misalkan kita ganti. Kan ini sebenarnya kan geometri kalau yang aslinya kan geometri as tangent is a straight line that touches a curve at one point. That-nya kita ganti. In geometry, a tangent is straight line. Straight line touches a curve that only one point. Tetap masuk akal kan ya. Makanya karena that-nya ini menggantikan straight line. Jadi kita harus paham konteks memang. Oh gitu Straight aja ya. line. Kita ulangin lagi ya gitu biar pas aja gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya ya biar cepet aja ya, biar cepet gitu ya. Kalau teman-teman kalau mau membayangkan itu kan butuh waktu ya. Tapi untuk pemahaman konteks, oke, memang bagus seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman mau mengerjakan tuvelnya biar cepat, nggak kelamaan gitu. Jangan jadikan subjeknya ini sebagai patokan bahwa sebuah kalimat itu kalau verbnya 2, subjeknya 2. Jangan. Jadi teman-teman kalau verbnya 2 berarti klausanya ada 2 gitu aja. Kemudian kalau klausanya ada 2 butuh conjunction 1. Itu akan memudahkan teman-teman. Jadi yang ini nggak ada conjunction-nya, ini nggak ada verb-nya, ini nggak ada conjunction-nya. Oh, yang ada conjunction-nya cuma satu. Dan just ya udah pilih yang di. Itu akan lebih cepat teman-teman mengerjakan. Iya, Sir. Oke. Tapi untuk Paham. pemahaman konteks membantu teman-teman akan ngerti gitu ya bahwa dan ini adalah sebuah pronoun gitu. Oke, Kalau teman-teman yang ya. Mister, sorry, kalau yang straight line itu tadi subjek kan bukan objek. Straight line itu jadi subjek di klausa yang kedua digantikan dengan that. Jadi straight line-nya nggak diulangi lagi. Tapi di klausa yang pertama straight line-nya sebagai objek. Gitu. Oke. Ya teman-teman, kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan di chat ya, di grup WhatsApp ya, bisa disampaikan di grup WhatsApp. Besok kan kita pertemuan lagi, nah itu akan kita bahas ya. Ini nomor 6 buat besok lagi ya. Waktunya udah habis ya. Thank you very much for your attention. Dan hari ini pertanyaan bagus-bagus banget ya, keren. Teman-teman berarti biasanya orang yang begitu udah muncul pertanyaan itu karena dia udah mengerti banyak, biasanya seperti itu. Kalau orang yang nggak ngerti, seringnya itu susah memberikan pertanyaan gitu ya. Berarti saya sangat bersyukur berarti teman-teman banyak mengerti ya. Thank you very much guys and see you again tomorrow. Thank you, Mister. 19:30 sama di jadwal yang sama ya. Yeah. See you guys.